Ya, selamat pagi teman-teman. Saya yang bernama Nathan Tevilus Delahi. Saya di sini sebagai host dan beserta 3 orang narasumber kita. Dan kepada Amang, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya Perindaus Tambunan dengan NIM 71 2023 299. Saya Hotu Sinaga, NIM 71 2023 303. Ya, saya sendiri yang bernama Demas Simatupang dengan NIM 71 2023 295. Ya, dalam podcast ini saya sebagai host ingin bertanya kepada Amang sebagai narasumber. Coba jelaskan salah satu topik yang Amang ketahui setelah mengikuti perkuliahan sejarah gereja Indonesia di semester ini. Kepada Amang kami persilakan untuk menjelaskan. Yang mana ini? Yang mana? Ya, Siapa? perkuliahan semester ini. Siapa? Ya, kami persilakan. Ya. Siapa yang antara kita? Kamu dulu dong. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kalau dipertanyakan apa yang kita ketahui tentang saya mengikuti sejarah gereja di Indonesia, agak banyak lah ya kan tentang sejarah gereja-gereja di Indonesia. Tetapi pada kesempatan ini ya izinkan saya untuk boleh semakin menjelaskan apa yang kami pahami, yaitu tentang perkembangan atau penginjilan gereja di Sumatera, khususnya di daerah Tapanuli. Itu dimulai pada tahun 1824, yaitu Jending Baptis dari Inggris yang datang, yaitu Burton dan Ward. Sebenarnya di situ pertama sekali orang-orang Batak di daerah Tapanuli bersentuhan dengan Injil di kekristenan, dan suku-suku Batak di sana menyambut hangat kedatangan kedua penginjil tersebut, yaitu Burton dan Ward. Mereka disambut dengan baik, bahkan mereka menginjili, tapi dengan seperti yang kita tahu, kendala dalam hal penginjilan dari misionaris itu adalah bahasa yang terkadang tidak dipahami sehingga tidak gampang diterima. Itu Burton dan Ward sehingga kembali lagi ke pos mereka di Sumatera Barat, di Padang. Hingga pada tahun-tahun yang berikutnya, khususnya di tahun 1834, dengan datangnya penginjil misionaris lagi ke Tanah Batak, yaitu dari Zending Amerika, yaitu Munson dan Liman. Mereka datang ke Indonesia dan berjumpa dengan Ward di Sumatera Barat. Dari sana mereka mendengar tentang suku Batak, bagaimana di suku Batak itu masyarakatnya, sehingga Munson dan Liman berangkat lagi dari Padang, Sumatera Barat, ke daerah Tapanuli. Hingga seperti yang kita tahu ya, bagaimana Munson Liman di perbatasan mau masuk ke daerah Tapanuli di Lubuk Pining. Ya. Iya, mereka di sana terhalang akibat daripada raja kerajaan orang Batak pada saat itu dengan melihat sensitif orang-orang Barat yang datang ke daerah Tapanuli, yaitu akibat daripada perang Padri yang kita tahu, sehingga mereka di sana mendapatkan perlakuan, bisa dikatakan perlakuan yang tidak baik lah. Mereka terbunuh di sana, misionaris, hingga mereka terbunuh selanjutnya. Tetapi perkembangan beberapa tahun ke depan, khususnya 1840, ada utusan dari Badan Alkitab dari Belanda, yaitu Van der Toek, dikirim datang ke Tanah Batak. Mereka menerjemahkan apa di sana bahasa-bahasa Batak, dan Van der Toek lah yang sebenarnya menjembatani akan kedatangannya para penginjil lagi ke Tanah Batak. Maka datanglah dari Badan Zending, dari RMG, dan juga akibat daripada Perang Banjar, penginjil di Perang Banjar itu, sehingga penginjil dari sana jadi dialihkan ke Sumatera.
menjadi ke Sumatera. Mereka bertemu juga dengan yang dari RMG tadi. Sehingga pada tahun 1861 mereka berjumpa, yaitu penginjil dari Perang Banjar itu dan juga dari RMG, yaitu tahun 1861 mereka berbagi tugas seperti yang kita tahu itu di Sipirok. Tepat pada tanggal 7 Oktober mereka berbagi tugas, yaitu Heine, Klamer, Benz, dan Pan Aceh. Itulah juga menjadi hari lahirnya seperti yang kita tahu gereja HKBP. Mereka berbagi tugas di sana. Dan 1 tahun kemudian itulah yang kita tahu penginjil yang sangat tersohor itu di Tanah Batak, yaitu kedatangan Nomensen ke Tapanuli, yaitu 1862 dari RMG. Nah, di sanalah mereka berjumpa lagi dengan keempat penginjil tadi, misionaris itu, dan semakin berkembanglah penginjilan di Tapanuli, khususnya di suku Batak. Gereja semakin bertumbuh di sana dan penginjilan Nomensen semakin membuat perkembangan gereja di Tapanuli semakin baik. Dan itulah seperti duanya di Bukit Atas Barita itu, dia berdua di sana bahwasannya penginjilan akan tersebar di daerah-daerah Tapanuli dan sekitarnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Ya, tadi kan Amang sudah menjelaskan itu. Ya, yang saya ketahui, kalau boleh saya ketahui, Mang, tentang penjelasan Amang tadi. Nah, apa yang menjadi doa dari Nomensen di Bukit Atas Barita itu? Oh, tentang doa yang kita tahu itu di Bukit Atas Barita yang juga menjadi tempat wisata, yaitu Salib Kasih. Doanya ditulis juga di sana. Yaitu di sana dia mengatakan, Nomensen setelah naik ke Bukit Atas Barita, dia berdoa di sana dengan doanya dikatakan, "Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa ini." Saya pikir dengan doanya kepada Tuhan, dia sampai meninggalnya Nomensen, dia di Tanah Batak sungguh-sungguh untuk menyebarkan Injil, dan perkembangan gereja di sana sungguh baik. Ya, terima kasih. Ya, saya sebagai host lagi ingin beralih kepada Amang sebagai narasumber kedua. Bagaimana Mang penjelasan Amang yang ketahui selama 1 semester ini tentang sejarah gereja Indonesia? Ya, silakan. Ya, sejauh yang saya pahami, yaitu bagaimana perkembangan gereja dan bagaimana penyebaran kekristenan di Sulawesi Utara pada saat itu, di mana pada tahun 1960 agama Kristen mulai mendapat tempat untuk berpijak di Sulawesi Utara, terutama itu di bagian Sangir dan Talaut. Dan disinilah penyebaran kekristenan menjalin dengan persaingan antara orang Portugis dan orang Ternate, di mana juga kemudian orang Spanyol dan orang Belanda, di mana persaingan tersebut antara proses perdagangan pada saat itu. Pada zaman Portugis, usaha penyebaran kekristenan pun di Sulawesi Utara, termasuk dari yang saya katakan itu Sangir dan Talaut, telah diusahakan. Tahun 1560 Kristen juga telah sudah diterima masyarakat di sana dengan alasan penerimaan Kristen itu adalah sama alasannya dengan penerimaan Kristen di Maluku, yakni terutama dalam meminta perlindungan kepada orang Portugis dalam menghadapi tekanan dari sebuah tentara sultan, di mana sultan tersebut yang bernama itu Sultan Hairun pada saat itu. Sultan Hairun yang dari Ternate, yang berusaha pada saat itu memperluas daerah kekuasaannya pada saat itu. Karena adanya serangan-serangan dari Sultan Hairun, maka raja setempat pada saat itu meminta bantuan dari tentara-tentara Portugis dan dari Maluku untuk melindungi mereka. Dan sebagai imbalan dari bantuan perlindungan tersebut, maka masyarakat bersedia untuk dibaptis menjadi Kristen.
Demikian yang bisa saya paparkan tentang perkembangan gereja di Sulawesi Utara pada saat itu. Cukup Mang ya. 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 Jadi kepada Amang sebagai tadi Amang tadi sudah menjelaskan penjelasan yang Amang ketahui selama 1 semester ini tentang sejarah gereja Indonesia tadi. Iya. Dan saya ingin bertanya Mang, nah siapakah tokoh yang menyebarkan Injil di Sulawesi Utara dan apa buah dari penginjilan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut? Ya, Amang jelaskan. Ya, saya akan mencoba bahwa penginjil yang diutus pada saat itu di Sulawesi Utara yaitu Diego Magalhaes itu pada tahun 1156 Masehi pada saat itu. Dia disambut oleh penduduk daerah Manado dengan gembira. Dan pada saat itu usaha yang dilakukan oleh Diego Magalhaes itu melakukan pengajaran, meskipun pengajaran tersebut dilakukan oleh Diego dengan cara singkat, di mana pengajaran yang dilakukan di daerah tersebut berlangsung sekitar 8 hari. Dengan 8 hari dia mencoba mengajar, Diego langsung membaptis sekitar 1.500-an orang pada saat itu. Itulah buah dari penginjilan oleh Diego pada saat itu. Dan di daerah ada juga daerah-daerah yang dilakukan Magalhaes itu penginjilan, yaitu di daerah Kaidipan, yaitu di sebelah pantai utara Gorontalo pada saat itu. Dia juga membaptis 2.000 orang dengan melakukan pengajaran sama seperti pengajaran yang pertama itu 8 hari. Di daerah Gorontalo pada saat itu pantai utara, dia melakukan pengajaran selama 8 hari dan membaptis 2.000 orang. Itulah buah dari penginjilan dari Diego Magalhaes pada saat itu. Terima kasih. Ya, kembali kita ke narasumber Amang sebagai narasumber kedua. Bagaimana Mang yang Amang ketahui selama 1 semester ini tentang mata perkuliahan sejarah gereja Indonesia yang Amang ketahui? Saya persilakan. Orang dah aku narasumber ketiga nama atau ala keduanya. Oh maaf, ketiga. Anak apa suka merah gitu. Bisa kan? Hampir sama di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing tentang masuknya pekabaran Injil, tapi saya fokusnya ke Sulawesi Tengah karena ada kemiripan dengan Batak. Oh iya ya. Ada kemiripannya masuknya pekabar Injil itu didahului oleh tokoh-tokoh ahli bahasa dulu untuk memahami adat istiadat di Sulawesi Tengah agar untuk mempermudah mereka memasuki daerah di Sulawesi Tengah. Dan metode-metode penginjilannya juga hampir sama dengan di daerah Silindung, di mana misionaris memasuki daerah itu terlebih dahulu menguasai bahasa adat istiadat. Hanya saja mereka tidak menguasai, melarang untuk menggunakan bahasa Melayu karena dianggap sebagai bahasa kolonial, bahasa penjajah. Jadi mereka sangat tetap berada pada bahasa mereka sendiri, Bahasa suku ya. bahasa suku. Jadi bahasa Melayu itu sebenarnya tidak terlalu mereka gunakan pada setiap harinya ya. Nah, selain mempelajari bahasa adat istiadat, mereka juga kekristenan itu diusahakan bisa diterima secara kolektif sesuai dengan sifat-sifat suku itu dan bukan secara individual ya. Nah, yang ketiga juga misionaris mengadakan pendidikan. Metode pendekatan yang mereka lakukan dari segi pendidikan, mengadakan kursus-kursus kepada guru dan penginjil bagi penduduk setempat. Nah, itu juga bagian dari metode pendekatan agar mempermudah mengenal kekristenan itu. Sebenarnya bukan sulit. Itu kesamaan dengan daerah Selindung, bagaimana Nomensen memasuki daerah Selindung juga seperti yang dijelaskan Amang Tambunan tadi, sangat mudah dengan metode pengenalan yang dilakukan oleh Nomensen. Jadi di Sulawesi Tengah sebenarnya para misionaris itu agak sulit. Kesulitannya karena pada saat itu juga para kolonial juga sudah memasuki daerah Sulawesi Tengah, bagaimana yang dijelaskan oleh Amang Simatupang.
Nah itu hal uniknya. Ada kemiripan dengan bangsa Batak gitu Ya, ya. ya. Kalau tahu penginjil dari mana yang dari lembaga Jenting mana yang masuk ke dari Sulawesi tadi? Iya, Sulawesi Tengah. Nah di Sulawesi Tengah ada 2 alah orang dia Kasojo ini ada 2 utusan yang masuk ke Sulawesi Tengah, itu Dr. A.C. Kruit dan N. Adrian, seorang ahli bahasa pertama yang dikirim oleh lembaga Alkitab dari Belanda. Nah, A.C. Kruit anak dari J. Kruit yang pernah menjadi penginjil di Mojowarno, Jawa Timur. Nah, jadi para penginjil ini juga sudah melalui daerah-daerah di Indonesia. Jadi Sulawesi Tengah bukan lagi tempat pertama mereka menginjili. Nah, walaupun mereka utusan dari lembaga Alkitab, mereka juga sekaligus menjadi seorang penginjil di tengah Sulawesi Tengah. Kira-kira begitu. Ya, Amang ada pertanyaan kepada Sepertinya karena memiliki kemiripan tadi dengan penginjilan di Cilindung, mudah juga dipahami dengan bagaimana tadi kekristenan masuk di Sulawesi Tengah. Ya, terjadi kemiripan tadi, jadi mudah dipahami. Nah, sampai sekarang juga yang mungkin menjadi suatu kebanggaan di Sulawesi itu kemungkinan Kristen adalah agama mayoritas. Sama dengan bangsa Batak. Bangsa Batak di mana Sumatera Utara juga termasuk bukan minoritas. Bagaimana bangsa Batak meyakini sampai detik ini bahwa kekristenan itu menjadi suatu agama yang diwariskan. Nah, Sulawesi juga demikian. Mereka mengenal kekristenan itu sebenarnya bukan seperti yang pernah kita pelajari juga di Ternate itu. Di Ternate, kenapa bisa orang Ternate dulunya menjadi Kristen adalah paksaan. Meminta perlindungan kepada Portugis. Jadi mereka terpanggil menjadi orang Kristen. Artinya bukan dari hati mereka ingin menjadi Kristen, hanya ingin meminta perlindungan. Yang kebetulan Hairun itu penguasa yang menguasai daerah itu, suatu pengancaman kepada penduduk. Jadi penduduk itu ketakutan, jadi mereka meminta perlindungan kepada Portugis sehingga mereka menjadi Kristen. Nah, orang Batak sebenarnya tidak, sama dengan Sulawesi Tengah. Mereka betul-betul dibaptis dengan baik, mereka juga terpanggil dengan baik, bukan karena paksaan. Itu hal unik. Ya, Amang tadi sudah bertanya kepada Amang. Ya, kembali saya sebagai host ingin bertanya lagi, Mang. Nah, pertanyaan saya, Mang, apa saja tantangan yang dihadapi oleh misionaris, Mang, dalam menyebarkan ajaran Injil di wilayah Sulawesi Tengah? Boleh ya, Mang, jelaskan? Terima kasih. Mungkin ada kesamaan juga dengan daerah-daerah lain. Para penguasa-penguasa adat, penguasa-penguasa kampung, raja-raja, karena mereka juga dahulunya meyakini agama suku, agama awal mereka. Itu menjadi tantangan, hal berat juga untuk beralih ke agama baru, di mana nenek moyang mereka sudah memiliki keyakinan tertentu dan ingin beralih ke agama baru yang mungkin baru saja mereka kenal dengan para utusan-utusan dari negara Eropa yang belum mereka percayai, belum mereka kenal. Itu juga menjadi suatu tantangan bagi misionaris. Tetapi proses penginjilan itu tidak mudah dialami oleh para misionaris dan sampai saat ini boleh dikatakan berhasil untuk memperkenalkan kekristenan itu. Gitu, Mang. Ya. Terima kasih, Mang, atas penjelasannya. Ya. Terima kasih, Mang, untuk Amang sebagai narasumber atas penjelasan Amang yang Amang ketahui selama 1 semester ini tentang sejarah gereja Indonesia. Ya. Sekarang saya sebagai host ingin menyimpulkan tentang mata yang Amang jelaskan tadi.
Ya, kesimpulan dari yang ketahui tadi tentang sejarah gereja Indonesia. Terima kasih. Kak Mas Anonika, asa khusus kesimpulan di mana? Asma, begitu masih tong hera-hera na kesimpulan aku amo pedi si kamu berjuru. Ala materinya mau berjuru. Berapa pala sampai soal ini berarti? Holland Tempoler iya. kesimpulan. Demikianlah kita telah dengarkan tadi penginjilan sejarah gereja di Indonesia yang telah kita jelaskan. Yang pertama tadi penginjilan di Sumatera, terkhusus di Tapanuli, bagaimana tadi prosesnya membuat gereja di sana semakin bertumbuh. Dan yang kedua tadi dari mana tadi? Waktu itu tuh Terus di dengan mana? Kan gua di mana? Maka tahun ini di mana jadi? Enggak pernah dia. Ya langsung aja dulu. Kita Ya. rekam kan? Tiga. Kalau bang. Apa lagi kesimpulan langsung mau katakan Iya. Nanti tuh apa lagi? Mai apa lagi dulu? Mulai dari Sulawesi Utara non. Oh, udah setengah utara. Udah tengah. Baru kan bodoh untuk tetap baik kan. Nah di Sulawesi masuk dari rekaman. Masuk. Di Sulawesi juga banyaknya gereja-gereja sampai sekarang ada, ini menurut sumber dari pendeta Sikpan Sihombing yang kebetulan adalah dosen sejarah gereja, ada 11 gereja, yaitu salah satunya Gereja Masehi Injili Minahasa, Gereja Masehi Injili Sangir dan Talaut, Gereja Masehi Injili Bolang Mongondo, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Gereja Kristen Toraja Makale Rantepao, Gereja Toraja Minahasa, Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Nah, ini menandakan bahwa pesatnya perkembangan gereja itu sampai sekarang Di Sulawesi ya? Di Sulawesi secara umum. Nah, perkembangan kekristenan di Sulawesi menunjukkan bahwa perkembangan pola pikir juga. Ketika gereja-gereja sudah berkembang, sudah banyak namanya, itu bagian dari pola pikir yang sudah berkembang. Walaupun itu bagian dari, ada negatifnya juga. Sepertinya ada perpecahan, tapi kita memandang dari segi positifnya, gereja itu membawa suatu pola pikir yang baru, suatu perkembangan baik dari segi pikiran dan iman. Itu dia. Ya. Amang ada tambahan atau Amang? Oke. Aku pikir cukup. Dan ya, baik. Terima kasih untuk Amang sebagai narasumber. Ya, kepada Amang tadi yang sudah menjelaskan tentang pekabaran Injil terutama di Tapanuli, Tapanuli Utara. Amang yang menjelaskan di Sulawesi Utara ya. Ya, Amang tadi Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih Mang atas penjelasannya yang Amang ketahui selama ini, selama perkuliahan di semester antara ini tentang mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya.